yang punya keanekaragaman hayati begitu kaya. Rumah lebih dari 1.000 spesies satwa dan tersebar di seluruh penjuru pulau dan laut Ibu Pertiwi. Kali ini, Otan mau mengajak kalian menelisik hutan belantara di Provinsi Ujung Barat Indonesia, Aceh. Ikuti petualangan Otan kali ini dalam Ekspedisi Aceh. Otan sekarang mau menemui Sobat Otan, si mamalia darat terbesar di muka bumi. Ya, Elephas maximus sumatranus alias gajah Sumatera merupakan salah satu hewan endemik Indonesia. Sobat Otan ini merupakan subspesies dari gajah Asia dan hanya ada di Pulau Sumatera. Kali ini tim liputan ditemani kakak-kakak dari Forum Konservasi Leuser akan menelusuri keberadaan gajah Sumatera di habitat aslinya. Lokasi pengamatan kita kali ini berada di hutan Soraya. Bukan perkara mudah memang menemukan Sobat Otan ini di habitat aslinya, tapi kita harus tetap semangat. Let's go! Oh iya teman, kita akan menyusuri sungai terpanjang di Aceh. Kurang lebih panjangnya sekitar 130 km. Selanjutnya tim harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki tuh. Wah, gak jauh perjalanan masuk ke dalam hutan, kita sudah menjumpai jejak kaki gajah loh. Itu artinya masih ada Sobat Otan di kawasan ekosistem Leuser. Namun, jejak gajah ini juga menjadi tanda kalau mulai sekarang tim harus lebih waspada teman. Jangan sampai tim bertatap muka langsung dengan gajah liar ini, karena akan sangat berbahaya. Oke Paman, kalau pengamatan dan datanya sudah cukup, kita kembali ke base camp ya. Sejarah manusia berkonflik dengan gajah rupanya sudah ada sejak zaman purba teman. Bahkan akibatnya sepupu gajah si Mammoth akhirnya punah lenyap dari muka bumi ini. Hanya tinggal famili gajah yang masih hidup sampai sekarang. Mereka pun tersebar di Afrika dan Asia. Salah satunya ya di Indonesia. Namun, gajah liar Indonesia hanya bisa ditemui di 2 pulau, yakni Sumatera dan Kalimantan. Sejatinya gajah adalah mamalia yang hidup sebagai kawanan. Meski bertubuh besar dan cukup ditakuti, gajah rentan mati kalau terpisah dari kawanannya. Tapi kalau sudah bergerak sebagai kawanan, merekalah penguasa bumi ini. Tuh, bahkan singa aja segan kalau harus berurusan sama gajah. Gajah tercatat mampu hidup hingga usia 80 tahun. Nah, selama hidupnya, mereka akan terus berjalan berpindah tempat ribuan kilometer teman. Migrasi mereka ini akan mengikuti rute yang sama sebesar luas wilayah mereka berada. Gajah di Afrika terbilang lebih banyak jumlahnya, karena wilayah persebarannya yang begitu luas. Sayangnya gajah Sumatera tidak seberuntung itu. Mereka jadi harus berbagi pulau Sumatera dengan manusia. Padahal jumlah manusia semakin banyak dan merambah hutan untuk ladang dan tempat tinggal. Makanya konflik manusia dan gajah bisa terus terjadi. Hei, hentikan! Aduh, serem banget kan kalau sudah lihat gajah berkelahi? Kebayangkan kekuatan otot dan tajam gadingnya bisa saling melukai seberapa parah? Seekor gajah memiliki bobot hingga 6 ton. Makanya kekuatannya mampu mengangkat beban 300 kg dengan mudah teman. Sudah ya sob, berdamai saja. Kamu kan sebetulnya hewan lembut yang baik hati. Sejatinya gajah juga bisa menunjukkan perasaan layaknya manusia teman. Makanya gajah yang sudah mengenal dan bersahabat dengan manusia bisa sangat menunjukkan rasa sayangnya.
Oh ya teman, persahabatan gajah dan manusia di Aceh sesungguhnya sudah ada sejak zaman Kesultanan Aceh loh. Ketika itu gajah menjadi kendaraan Sultan Aceh. Pada masa itu, di Nusantara, Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang memiliki pasukan 1000 gajah loh. Selain digunakan untuk armada perang, gajah-gajah ini juga digunakan untuk penyambutan tamu tuh. Weh, keren kamu sob! Oh iya teman, Aceh merupakan provinsi yang masih memiliki populasi gajah tertinggi. Hampir 40% gajah yang ada di Sumatera berada di Aceh loh. Nah, beberapa di antaranya ada di CRU Sampoiniet Aceh Jaya ini. Perkenalkan teman, kedua sobat hutan ini. Namanya Isabella dan Johanna. Isabella berusia sekitar 40 tahun, sedangkan Johanna berusia 27 tahun. Sebelum di sini, Isabella adalah gajah yang diselamatkan setelah ia sempat berkonflik dengan manusia. Sedangkan Johanna kecil juga diselamatkan setelah dianggap mati dan terpisah dari induknya. Akhirnya mereka pun direhabilitasi dan tumbuh besar di sini. Tuh lihat, mereka lagi asik mandi. Udara panas seperti saat ini membuat mereka senang main di air tuh. Tujuannya untuk mendinginkan kulit mereka teman. Wah, seger banget sih sob. Apalagi sambil digosok-gosok punggungnya sama Mahut. Wah, berasa lagi spa ya. Oke, sudah selesai mandinya. Sekarang kita jalan-jalan sebentar di sungai ya. Selain pemanasan untuk gajahnya, juga untuk membangun kedekatan antara gajah dengan mahutnya tuh. Wah, pinter banget si Isabella. Bisa membantu Paman Amilin mengambil sendalnya. Ya iyalah teman, gajah kan hewan cerdas karena memiliki otak yang terbesar dari seluruh hewan darat. Gajah jadi punya kemampuan untuk mengingat berbagai hal, memecahkan masalah, hingga dapat berpikir secara kompleks loh. Wih, 2 jempol buat kalian sob. Wah, Isabella lagi dicek giginya tuh oleh Paman Mahut. Oh iya teman, tidak seperti kebanyakan mamalia yang memiliki gigi susu kemudian diganti oleh gigi dewasa permanen. Gigi gajah Asia merupakan hewan poliviodon yang artinya gajah akan terus berganti gigi sepanjang hidupnya loh. Wih, anti ompong dong kamu sob. Mantap. Oh iya teman, setiap harinya gajah harus makan minimal sekitar 10% dari berat tubuhnya loh. Jika Johanna memiliki berat sekitar 2,4 ton, artinya dia harus makan sekitar 240 kilogram loh. Wih, banyak juga makan kamu sob. Oke, sekarang kita mau kasih semangka nih buat kamu sob. Kira-kira seperti apa ya cara makan kamu kalau dikasih semangka dalam bentuk bulat utuh kayak gini? Wih, belalainya langsung menggenggam layaknya tangan kita teman. Wow, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya teman. Setelah ia pecahkan jadi 2 bagian, baru deh disantap satu persatu. Wih, benar-benar punya akal kamu sob. Good job. Oh iya teman, saking dekatnya Isabella dengan Paman Mahut, ketika dipanggil pun Isabella dengan cepat menghampiri Paman tuh. Oh iya teman, Mahut dan gajah-gajah di sini memang sudah bonding ya, sehingga terkadang Paman Mahut juga suka iseng tuh sama gajahnya. Lihat tuh teman, masa Isabella digoda pakai buah pisang? Gemes deh kalian berdua bercandaannya. Tidur, tidur. Tidur. Aktivitas lainnya dari gajah-gajah ini adalah patroli di sekitar kawasan teman.
Paman Mahot mengajak gajah-gajah berkeliling area CRU. Ya ampun, mau patroli aja pakai pegangan segala sih sob. So sweet amat sih kalian. Waduh, banyak jalur yang tertutup batang kayu tuh teman. Tuh lihat, Sobat Totan pun dengan sigap membantu paman membersihkan jalur patroli dari batang-batang kayu yang tumbang. Apalagi batang kayu yang ukurannya besar-besar. Itu sih cuma mereka yang kuat memindahkannya ya. Wah, makasih ya Sob sudah membantu. Pada belalai gajah ini terdapat lebih dari 40.000 otot. Sehingga kekuatan belalai gajah bisa mengangkat beban sekitar 350 kg dengan mudah loh. Wedeh, keren kamu Sob. Malah ngalahin Samson aja. Loh, Sob, kamu ngapain ngambil kursi besi itu? Walah, rupanya dia mau minta tolong Paman Mahot untuk memotong kukunya, teman. Maklum, teman, kalau kukunya sudah panjang, dia akan merasa tidak nyaman ketika berjalan. Tuh lihat, Paman Mahot sudah siap dengan alat potongnya. Kelihatannya mudah ya, tapi aslinya sulit tuh. Karena selain besar, kukunya cukup keras ya. Hampir 85% habitat gajah Sumatera di Aceh berada di luar kawasan konservasi hutan. Padahal hutannya sudah beralih fungsi, teman. Potensi seperti inilah yang akan menimbulkan terjadinya konflik antara gajah liar dengan manusia. Salah satu cara untuk mengurangi konflik manusia dengan gajah adalah dengan pembuatan pembatas. Oh ya teman, gajah merupakan satwa langka yang harus kita lindungi sepenuhnya ya, termasuk habitatnya juga. Karena populasi gajah sudah semakin berkurang tiap tahunnya. Jangan sampai mamalia terbesar di Indonesia ini punah. Jadi, kita semua harus wajib untuk peduli. Teman di rumah, udah pada tahu belum? Kalau orang hutan juga sekolah loh. Tapi yang akan sekolah adalah adik-adik sepupu Otan yang masih kecil-kecil nih. Jangan bayangkan sekolahnya seperti kalian di rumah ya teman. Aduh, kalian manja sekali sih Sob. Ayo dong jalan sendiri, jangan digendong seperti itu. Kalian harus mandiri Sob. Nah, begitu dong, jalan sendiri. Sekolah di hutan 1 mendidik mereka agar lebih liar, teman. Mereka dibiarkan beraktivitas sendiri. Ini bertujuan untuk menyiapkan mereka agar dapat bertahan hidup di alam liar nanti. Aku bukannya sedang berantem ya, ini cuma lagi bercanda saja kok. Selain itu, aku juga diajari menaruh daun yang ukurannya besar agar aku tidak kepanasan dan sakit saat kehujanan. Jadi daun ini sebagai payung. Kami juga akan diajari cara membuat kasur. Maksudnya sarang. Kami membuatnya dari dedaunan dan ranting pohon. Aduh, jangan ganggu George dong. Dia kan sedang membuat sarang.
Kami sedang usil-usilnya. Kami sering saling mengganggu untuk bermain. Tapi sepupu Otan ternyata nggak cuma ada di Kalimantan. Sudah tahu belum teman? Kalau Indonesia punya 3 spesies orangutan loh. Ada orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus. Lalu ada orangutan Tapanuli atau Pongo tapanuliensis yang baru ditemukan 2017 lalu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan ada juga orangutan Sumatera yang bernama latin Pongo abeli. Nah, petualangan selanjutnya, Otan dan tim liputan mau ajak kalian lihat orangutan Sumatera asli Rimba Aceh. Semangat ya kakak-kakak semua. Nah, akhirnya kita tiba juga di hutan Soraya. Dan kita langsung tancap gas untuk melakukan pemantauan. Otan juga jadi gak sabar nih ketemu saudara-saudara Otan. Tapi harus tetap ekstra hati-hati ya, terutama kondisi hutan setelah hujan begini. Jalur yang agak mendaki pun membuat perjalanan di hutan Soraya ini semakin seru ya. Sob, Sob, di mana sih kalian berada, Sob? Meski terlihat bersahabat, orang utan ternyata punya senjata yang berbahaya, berupa lengan dan gigitan yang sangat kuat, teman. Tuh lihat, taringnya seperti taring harimau. Gak kebayang kan kalau diserang gigitan si orang utan seperti pejantan raja yang satu ini? Otan bisa bilang dia pejantan karena dia memiliki bantalan pipi yang besar, teman. Bantalan pipi ini disebut flensa. Di kalangan orang utan, pejantan yang memiliki bantalan pipi semakin besar akan diakui sebagai yang terkuat. Orang utan memiliki kekuatan gigitan hingga 575 PSI loh. Sedangkan manusia hanya memiliki kekuatan gigitan 162 PSI. Kebayangkan kalau sampai kita digigit orang utan. Serem! Wah, sepertinya kita semakin dekat nih dengan Sobat Otan. Tuh, lihat aja. Kita sudah menjumpai salah satu sarang orangutan yang ada di sini. Tuh kan, betul aja. Sekarang kita menemukan jejak bekas makanan orangutan loh. Bahkan kulit kayu bekas makanan orangutan ini masih agak basah. Jadi kemungkinan masih belum lama mereka berada di sini. Juga sob, tuh lihat teman, salah satu individu orangutan yang ada di sini lagi sibuk membuat sarang. Shh, pelan-pelan ya, biar kita nggak ganggu. Oh iya teman, perkenalkan nih, Sobat Otan satu ini namanya Dodo. Dodo sudah berusia sekitar 40 tahunan teman. Selain Dodo, ada juga nih ibu dan anak orangutan yang hidup di hutan Soraya. Namanya Paula dan Pasto. Paula adalah induk orangutan berusia 20 tahunan. Dan Pasto anaknya berusia 7 tahunan. Pasto masih hidup bersama ibunya hingga berusia 7 atau 8 tahun teman. Sampai dia bisa mencari makan dan membuat sarang sendiri. Asik banget kamu sob, makan buah asam bobi. Weh, kamu sudah berhasil ya sob belajar mencari makan dari Mama Paula. Ada lagi nih, individu orangutan yang hidup di sini. Namanya Max. Max berusia sekitar 30 tahunan. Tuh lihat teman, Max sedang ngasih makan kambium pada kulit kayu. Meskipun orangutan termasuk frugivora atau pemakan buah, namun mereka juga tercatat mampu mengonsumsi sekitar 2000 jenis makanan alamiah lainnya loh. Beberapa di antaranya ada kulit kayu dan serangga, karena selain mengonsumsi kambiumnya. Wah, selamat menikmati santapannya deh sob.
Otan nggak akan ganggu kamu lagi makan kok. Nah, kali ini tim mau melanjutkan perjalanan untuk bertemu orangutan yang ada di pusat reintroduksi, teman. Tapi untuk ketemu sepupu otan ini butuh perjuangan, teman. Untuk menuju ke sana harus melalui jalur ekstrim dengan motor trail dulu nih. Kali ini kita akan menempuh perjalanan sekitar 30-an kilometer. Tapi jalurnya betul-betul beda sama jalanan di ibu kota. Tuh kan, belum apa-apa, motor yang ditumpangi Kauci sudah terjungkal tuh. Maklum teman, namanya aja mau ke rumahnya orang hutan. Ya pasti ke hutan yang jauh dari permukiman dan jalan. Gak hanya perjalanan panjang, tapi cuacanya juga cepat berubah tuh. Oh iya teman, Pusat Reintroduksi Orangutan Janto merupakan salah satu program di bawah Sumatran Orangutan Conservation Program yang dikelola BKSDA Aceh bersama dengan Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL. Tapi kita nggak bisa sembarangan masuk ke sini ya, karena sebelumnya harus melakukan serangkaian tes kesehatan dulu tuh. Tujuannya untuk melindungi orangutannya dari resiko penyakit menular yang dibawa manusia. Nah, sekarang Kak Dokter dan paman petugas dari Yayasan Ekosistem Lestari sudah bersiap melakukan pemantauan orangutan yang ada di sini. Nama sobat otan ini si Mona. Mona merupakan seekor orangutan betina yang berusia 7 tahun. Di pusat reintroduksi ini, sobat-sobat otan dilatih agar dapat beradaptasi lagi dengan habitat aslinya. Biasanya orangutan yang baru masuk diberikan pengenalan lingkungan sambil dicek kesehatannya selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu, baru deh diberikan pelatihan. Seperti mencari makan sendiri, navigasi, membuat sarang, hingga menghindari pemangsa. Oh iya teman, orangutan yang ada di sini sebelumnya merupakan satwa sitaan BKSDA dan sudah menjalani rehabilitasi di pusat karantina. Nah, pusat reintroduksi ini adalah sekolah lanjutannya tuh. Agar perilaku alamiahnya bisa kembali seperti sedia kala dan bisa beradaptasi dengan baik di habitat aslinya. Walaupun sudah dilepas liarkan, mereka tetap dilakukan pemantauan. Tujuannya agar dapat diketahui seberapa jauh perkembangan tiap individu ketika sudah berada di habitat aslinya. Tuh lihat aja, petugas di sini sedang melakukan pemantauan terhadap Mona. Biasanya, paman mencatat semua perilaku yang dilakukan Mona, mulai dari makan, istirahat, bergerak, hingga bermain. Di Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Janto ini, ada sekitar 164 ekor populasi orangutan yang sudah dilepas liarkan. Teman, mumpung masih di Aceh, kali ini Otan mau ajak teman semua menjelajah keindahan laut sekaligus menangkap ikan istimewa di sini. Tapi caranya nggak biasa teman. Tuh, paman-paman dan Kak Iye sudah menyiapkan peralatannya untuk menyelam bebas. Pakaian selam sudah, fin sudah, jangan lupa maskernya ya. Oke, 1, 2, 3, yur! Ikan kue ini juga terkenal dengan nama Giant Reveille atau biasa kita kenal dengan sebutan ikan jiti. Giant Reveille memiliki nama latin Caranx ignobilis, anggota keluarga Jack. Sebaran habitatnya berada di seluruh perairan tropis kawasan Indo-Pasifik. Tapi untuk memancing ikan jiti ini sama sekali gak mudah teman. Pertama, tenaga si ikan jiti ibarat monster teman. Makanya tarikan si jiti menjadi favorit bagi para pemancing tuh. Kedua, si ikan jiti ini sering juga memutuskan senar pancing kuat sekalipun. Ini dia teman alasannya. Mereka dikenal karena otot rahangnya yang kuat dan sangat agresif. Gak cuma itu, tuh lihat.
Dikitaring Sobat Otan pada bagian rahang atas dan bawah ini juga kuat dan tajam loh. Eits, tapi untuk ketemu Sobat Otan ini, sekarang gak perlu jauh-jauh mencarinya ke laut. Di Aceh ada loh paman yang membudidayakan ikan jiti ini. Lokasinya berada di Desa Uleleu, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Paman Muklis membudidayakan ikan jiti menggunakan keramba jaring. Keramba jaring maksudnya wadah budidaya ikan yang menggunakan jaring dan dipasang langsung di pinggir laut. Budidaya ikan jiti di sini hanya pembesaran ya teman. Tuh lihat aja, beragam ukuran Sobat Otan ada di sini. Mulai dari yang anakan hingga calon indukan pun ada tuh. Per ekornya bahkan ada yang berukuran hingga 12 kg loh. Wow, besar banget kamu Sob. Eits, tapi untuk sampai dia tumbuh sebesar ini bukan perkara mudah tuh. Untuk ukuran sekitar 1 kg aja butuh waktu sekitar 4 bulan loh. Oh iya teman, Sobat Otan ini agresif dan memiliki rahang yang kuat. Ya iyalah, Sobat Otan ini kan memang termasuk salah satu ikan predator di lautan ya. Jadi selain kuat, mereka juga termasuk berenang cepat. Jadi nggak mudah memang untuk memancing si spesies terbesar dari keluarga travel ini. Oh iya teman, ikan jiti di keramba jaring ini biasa dipanen mulai dari ukuran sedang atau ukuran konsumsi. Ikan jiti menjadi salah satu ikan favorit untuk dikonsumsi. Sehingga mengembangbiakan ikan jiti di keramba jaring pun dapat mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir tuh. Apalagi ketika cuaca buruk, nelayan bisa mendapatkan pendapatan lain dengan budidaya di keramba jaring. Karena perawatan di keramba jaring terbilang mudah. Cukup memberikan pakan ikan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Ayo paman, kasih Sobat Otan makanan. Sepertinya mereka sudah lapar. Oh iya teman, perawatan ikan jiti ini gampang-gampang susah ya. Setiap 2 bulan sekali, paman akan melakukan sortir tuh. Mereka dipisahkan berdasarkan ukurannya. Tujuannya agar yang masih kecil tidak kalah saing dengan yang besar dan tidak terhambat pertumbuhannya. Biasanya sortirnya seperti ini bisa sekalian panen juga tuh. Ukuran yang siap dijual akan dipindahkan ke keramba lain. Begitu juga ikan yang masih berukuran kecil akan digabung dengan ukuran yang sama.